Dr. Gamal Albin Said. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan awali dengan sebuah salam yang menyatukan kita dalam ikatan persaudaraan, dan sungguh merugilah yang tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Pertama-tama kita sampaikan syukur kepada Allah yang memberikan kita kesempatan merasakan yang manisnya kesehatan, karena dalam situasi COVID ini ya, ini menjadi nikmat yang sangat mahal hari ini. Dan tidak lupa kita doakan kedua orang tua kita ya, ayah kita, ibu kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Semoga Allah berikan rahmat dan karunia-Nya, dan Allah jadikan kita kesempatan menjadi anak-anak yang soleh yang bisa menjadi syafaat bagi kedua orang tua kita. Dan saya sampaikan rasa hormat dan yang saya muliakan ya, Presiden PKS, lalu Presiden Asyik ya, Habib Abu Bakar, dan Ketua DPW, DPD, serta yang menyaksikan dari PKS TV di seluruh wilayah Indonesia. Hari ini sebuah kehormatan ya. Jadi saya ingat saya pernah baca tulisan Muhammad Hatta, Bapak Ibu semua, dalam salah satu judul tulisannya ya, Indonesia Foreign Policy. Jadi Muhammad Hatta saat itu menulis, "The Republic of Indonesia born immediately after World War II, when a colony became a free country, strongly desired peace. Their slogan was a sovereign, independent, just, and prosperous. Now, Indonesia, now this country have a sovereign and independent status. But their citizen demand the government to carry out the twin ideal of social justice and prosperity." Ya. Jadi bukan karena saya ada di forum PKS ya, saya mengatakan bahwa menurut Bung Hatta cita-cita Indonesia itu social justice and prosperity ya. Jadi andai kata Bung Hatta itu masih ada sekarang ya, mungkin beliau akan merasakan ada salah satu partai yang menjadi cucu ideologisnya untuk memperjuangkan nilai-nilai yang dimiliki. Pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi sebuah kisah yang mungkin semoga bisa menjadi motivasi dan inspirasi buat anak-anak muda di berbagai wilayah Indonesia. Kisah ini diawali ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, kota manakah yang akan dibebaskan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma?" Rasulullah menjawab, "Kota Heraklius terlebih dahulu." Artinya Konstantinopel. Itu merupakan sebuah bisyarah, kabar gembira bagi kaum muslimin bahwa salah satu pusat peradaban akan dibebaskan. Jadi Konstantinopel itu, ikhwafillah, adalah kota yang luar biasa karena dia terletak di ujung pulau, dikelilingi 3 sisi lautan, Selat Bosforus, Laut Marmara, dan Selat Tanduk. Seluruh lautannya dikelilingi rantai yang sangat besar sehingga kapal-kapal musuh tidak bisa melewatinya. Daratannya itu dikelilingi oleh dinding yang tingginya 30 meter, lebarnya 9 meter, dan dilindungi parit sepanjang 7 meter. Begitu luar biasa Konstantinopel, sampai Raja Prancis Napoleon Bonaparte pernah mengatakan, andai kata dunia ini merupakan satu negara, maka Konstantinopel inilah yang paling layak menjadi ibu kotanya. Ada sebuah hadis lain yang menjadikan kisah ini semakin menarik. Jadi Rasulullah itu bersabda, Konstantinopel itu pasti akan dibebaskan, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis itu menggoda banyak pemimpin ingin membebaskan Konstantinopel. Tercatat dalam sejarah Abu Ayyub Al-Ansori, usia 80 tahun, beliau membawa pasukannya untuk membebaskan, tapi beliau meninggal di medan perang dan minta untuk jasadnya dikuburkan di kaki terdepan pasukannya. Sulaiman bin Abdul Malik gagal, Harun Al-Rasyid gagal, Sultan Bayezid I gagal, Sultan Murad II gagal. Lahirlah seorang anak, namanya Muhammad. Beliau menancapkan dalam hatinya untuk membebaskan Konstantinopel. Dikumpulkan 40.000 anak, dilatih ilmu fisik, agama, perang, disebut pasukannya Janisarius. Lalu untuk merontokkan di Konstantinopel yang tingginya 30 meter dan lebarnya 9 meter, Muhammad Al-Fatih menciptakan senjata yang bisa melemparkan peluru yang beratnya 700 kg. 6 April 1453, tidak lama setelah beliau menjadi pemimpin, beliau membawa 250.000 pasukan dengan 400 kapal perang untuk membebaskan Konstantinopel. Berhari-hari tidak ada tanda-tanda kemenangan.
Sebagian pasukannya berkata, sudahlah Muhammad Al-Fatih, kita menyerah saja, kita pulang saja dan kita serang di lain waktu. Tapi apakah pemuda berusia 21 tahun ini menyerah? Tidak. Jadi kunci pertahanan Konstantinopel itu karena lautannya dikelilingi rantai, sehingga kapal-kapal Muhammad Al-Fatih tidak bisa melewatinya. Apa yang dilakukan seorang pemuda berusia 21 tahun ini? Jadi Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk memindahkan 70 kapal perang dari Selat Bosforus menuju Selat Tanduk melalui Gunung Galata yang panjangnya 3 mil. Jadi bayangkan 70 kapal perang ditarik dengan tenaga manusia menaiki sebuah gunung dalam waktu 1 malam. Hingga Yilmaz Ostuna di dalam kitabnya Osmanli Tarihi dia mengatakan, kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sesuatu yang luar biasa seperti ini. Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi menjadi lautan, dan dia telah menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak gunung sebagai pengganti gelombang lautan. Sungguh kehebatannya jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Alexander yang Agung. Dalam konteks ini ada hikmah-hikmah kepemimpinan yang bisa kita ambil dalam konteks perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh beliau dalam sektor apapun ya, dalam konteks sosial di masyarakat dan lain sebagainya. Apa? Pertama, jadi keesokan harinya setelah membebaskan Konstantinopel, beliau mengumpulkan pasukannya untuk sholat Jumat. Dalam sejarah ditulis panjangnya hampir 6 km. Beliau minta seluruh pasukannya berdiri. Lalu beliau bertanya, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat wajib semenjak akil balik, silahkan duduk. Tidak satupun pasukannya duduk. Pertanyaan kedua, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat rawatib semenjak akil balik, silahkan duduk. Sebagian pasukannya mulai duduk. Dan pertanyaan terakhir, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat malam semenjak akil balik, silahkan duduk. Seluruh pasukannya duduk kecuali Muhammad Al-Fatih. Tidak sulit bagi Allah untuk memenangkan pemimpin sebelumnya kan. Tapi kenapa Allah memilih seorang pemuda berusia 21 tahun ini? Mungkin Allah yang menunjukkan, memberikan pesan kepada generasi kita bahwa dulu pernah hidup seorang pemuda yang menjaga kedekatannya dengan Tuhan, dan beliau membuktikan ya, kalau kita menyempurnakan niat, maka Allah itu akan menyempurnakan pertolongannya. Ada banyak hikmah yang bisa kita ambil. Lalu di sana bayangkan bertahan 52 hari perang, membuktikan sabda 825 tahun lamanya. Jadi dari sana kita belajar jangan kikir bekerja keras. Wa malazatu ila ba'da ta'ab. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Kapal yang berlabuh di pelabuhan itu memang aman, tapi bukan itulah tujuannya dibuatnya kapal. Jadi nikmatilah tantangan. Karena di sanalah orang hebat, orang kuat, orang tangguh dibesarkan. Jadi kemenangan itu manjai, harus direbut dengan kebenaran dalam cara dan kesabaran dalam perjuangan. Dan yang kedua, di sana pun kita belajar bagaimana menjaga keikhlasan hati itu menjadi suatu hal yang penting. Periksa diri kita. Jika cita-cita belum tertuai, jangan-jangan badan kita belum pantas untuk kemuliaan itu. Jadi di sana pun kita belajar bagaimana kita memeriksa hati kita. Barang siapa yang menjadikan Allah keterpesonaannya, maka dia akan mempesona bagi semua mata. Barang siapa akhirat yang dia tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Dan dalam konteks kita pun harus memeriksa hati-hati kita. Masihkah dia semulia saat kita memulai segalanya? Saya ingat dulu kiai saya pernah berpesan, manusia itu akan diuji di titik terlemahnya. Bahkan salah seorang ulama besar dalam kitabnya pernah menuliskan bahwa nafsu yang paling bersemayam di hati manusia adalah cinta kedudukan dan popularitas. Dari situ kita harus memeriksa kembali, apakah kita masih benar-benar menjaga keikhlasan hati kita, apakah betul-betul kita punya orientasi yang baik itu. Ada dua motivasi dalam hidup ini. Ada orang yang punya motivasi tinggi ya, dedikasi, pengorbanan, ketulusan. Tapi ada juga yang akhirnya tergoda oleh motivasi-motivasi rendahan. Dan mungkin hal yang tidak kalah penting bagi pemimpin ya, dan ini mungkin jarang dibahas di forum-forum politik saya pikir, adalah mengingat mati gitu. Jadi saya ingat kayak saya mengajarkan berapa banyak manusia mengejar sesuatu yang disesali para penghuni kubur. Berapa banyak orang bermaksiat saat kain kafannya sedang ditenun. Saya ingat pesan itu ya, memberikan hikmah besar dalam kehidupan kita untuk bagaimana begin with the end in mind. Itu menjadikan kita memiliki sebuah orientasi. Dan di luar itu semua, saya yakin kita generasi muda ini ibarat matahari pukul 12 siang, paling terang, paling panas, paling membara. Jadi sejarah Indonesia itu membuktikan bahwa kita anak muda itu punya saham besar dan punya tinta emas dalam lahirnya bangsa dan negara Indonesia. 1908, mahasiswa kedokteran jam 9 pagi di ruang kelasnya mendeklarasikan Budi Utomo yang kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. 1928, Muhammad Yamin dari Sawah Lunto, Kaca Sungkan dari Madura, mereka mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Bahkan 1945,
Khairul Saleh, Wikana itu datang ke rumah Bung Karno, mengancam Bung Karno, Bung, kita kobarkan revolusi malam ini. Jika tidak, Bung Karno menjawab kan, jika tidak apa? Ini batang leherku, seret saya ke pojok itu dan potong malam ini juga. Kalian tidak usah menunggu esok hari. Jadi sejarah itu menunjukkan bahwa anak-anak muda punya saham besar dan punya tinta emas ya dalam melahirkan bangsa dan negara Indonesia. Dan dalam hal itu saya pikir kita anak-anak muda itu punya tanggung jawab moral untuk bagaimana bukan hanya sekedar melanjutkan eksistensi, tapi bagaimana memberikan kontribusi ya. Dan sekarang dunia pun itu tren millennial take over ya. Jadi berbagai negara itu dipimpin oleh anak usia muda. Syekh Tamim bin Hamad di Qatar di usia 33 tahun, Luigi De Maio di Italia di usia 32 tahun, lalu Juri Ratas di Estonia, Volodymyr Groisman di Ukraina di usia 38 tahun. Jadi anak muda itu tidak boleh hanya menjadi objek politik. Jadi ide kita, narasi kita, gagasan kita harus bergemuruh di panggung demokrasi Indonesia. Dan mungkin satu hal yang tidak kalah penting ya, saya juga ingin mengingatkan kita semua soal satu prinsip yang fundamental yang perlu kita jaga dalam hidup ini ya. Jadi saya ingat bagaimana pentingnya ya, menjaga kebenaran dalam cara. Mungkin dalam proses politik kadang-kadang lawan politik punya lebih banyak uang dibandingkan kita, ya kan? Kadang-kadang punya lebih menguasai media dibandingkan yang dimiliki oleh kita dan lain sebagainya. Tapi tanamkan dalam hati kita, selama kita menyempurnakan niat ya, dan kita terus bekerja keras, maka kemenangan hanya masalah waktu. Jadi jangan pernah jadikan keterbatasan kita itu sebagai pembenaran atas kegagalan dalam ikhtiar-ikhtiar perjuangan-perjuangan politik yang dilakukan. Bahkan bangsa kita pun lahir di tangan pemimpin-pemimpin yang hidup dengan kesederhanaan penuh keterbatasan. Muhammad Natsir itu pakai jas tambal dan mengayuh sepeda ontel ke rumah kontrakannya. Jenderal Hugeng meninggalkan rumah dinasnya di Jalan Patimura, pindah ke rumah sederhana di Jalan Madura, Jakarta Pusat. Lalu Kiai Haji Agus Salim, bayangkan, tinggal dengan istri dan 8 orang anak dalam satu rumah yang hanya memiliki satu kamar berukuran kecil dan berjualan minyak tanah untuk menghidupi keluarganya. Pak Syafruddin, Menteri Keuangan Bung Karno, yang bahkan tidak bisa membeli popok buatan anaknya. Muhammad Hatta bahkan tidak bisa membeli sepatu beli impiannya. Ada 2 kata dalam bahasa Belanda yang tertulis berbeda tapi terucap sama, Leiden dan Legend. Ellenwork is a legend work. Leiden is legend. Jadi jalan kepemimpinan itu adalah jalan penderitaan, memimpin adalah menderita. Jadi harus tanamkan dalam hati kita, kalau kita mau meraih kemenangan, kita harus siap merasakan ketidaknyamanan. Jadi kalau mau menang harus siap tidak nyaman. Kalau nyaman harus siap untuk tidak menang. Sehingga stay foolish, stay hungry ya. Kita terus merasa bodoh, terus merasa harus berkontribusi lebih di masyarakat. Mungkin itu sedikit ya yang bisa saya sampaikan. Dan satu mungkin pesan terakhir dari saya, orang-orang sering tanya sama saya, Gamal, kamu kok bisa diapresiasi Pangeran Charles, Vladimir Putin dan berbagai negara. Satu nilai yang saya internalisasi di pribadi, tim yang saya pimpin dan keluarga saya, kalau kita sempurnakan niat, maka Allah itu akan sempurnakan pertolongannya. Yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras dan gotong royong, Allah itu berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan, sekecil apapun itu. Tetaplah menjadi pejalan dalam jalan-jalan kebaikan, karena jalan kebaikan adalah jalan Allah, sehingga dia yang berjalan dalam jalan kebaikan sesungguhnya sedang berjalan bersama Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.